Selamat datang kembali di channel saya, Olive Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial. Kali ini saya akan membahas di seputar kompresor ya. Dimana untuk kali ini bagaimana cara mengukur ya, memastikan bahwasanya pressure ataupun tekanan dari kompresor kulkas itu layak atau tidak layak ya untuk digunakan pada sebuah kulkas ya. Oke, bagi teman-teman bisa menyimak videonya ya. Oke, kita lanjut. Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai pengalaman saya ya di dalam hal perbaikan kulkas ya, dimana kejadiannya terjadi di beberapa waktu yang lalu ya, yaitu saya melakukan perbaikan kulkas, dimana keluhan daripada kulkas ini, kulkasnya ya tidak bisa merata ya untuk di bagian freezernya ataupun evaporatornya terdapat bongkahan es ya, bongkahan es yang tidak bisa merata, dimana untuk kulkas normal biasanya untuk freezernya itu saljunya bisa merata ya sampai keseluruhan ya, tetapi dalam kasus ini freezernya tidak bisa merata atau terjadi pengeblokan es ya di sebagian evaporatornya. Setelah saya melakukan perbaikan dengan penggantian filter dryer ya maupun flashing dan sebagainya ya, dan ternyata kulkas ini bisa dingin merata hanya sementara saja, dan tidak lama kemudian terjadi perulangan kasus yang serupa ya, dimana kembali lagi bahwasanya untuk di bagian freezernya tidak bisa merata ya untuk saljunya. Dan setelah cek ya, di bagian kondensor juga kita lakukan pengetesan ya, sama di evaporator apakah ada kebocoran. Ternyata tidak ditemui juga ada kebocoran ya. Dan terakhir di dalam benak saya terlintas ini permasalahan pada bagian kompresor ya. Dan ternyata ketika saya melakukan pengetesan di bagian kompresor ya, pengetesan yang saya lakukan itu hanya dengan metode menggunakan jari ya untuk merasakan pressure daripada kompresor tersebut. Tetapi alhasil tidak sepenuhnya bisa diterapkan ya. Jadi untuk pengukuran yang lebih akuratnya, kita harus melakukan pengetesan pada bagian press kompresor atau pipa press kompresor dengan menggunakan manifold ya, agar lebih pasti. Jadi berikut ini caranya ya, dari pengalaman yang sudah saya lakukan di lapangan. Jadi mungkin bisa jadi referensi ya bagi teman-teman yang mungkin sudah banyak melakukan perbaikan tetapi banyak gagalnya ya. Jadi berikut saya akan berbagi pengalaman ya. Oke, di sini saya sudah sediakan 2 buah kompresor ya. 2 buah kompresor, nanti kita akan tes pressure dari masing-masing kompresor ini ya. Oke, ini kompresornya. Bisa teman-teman perhatikan di sini ya. Kita akan coba ya tes nyalakan keduanya ya. Yang saya maksud tadi ya dengan cara tes menggunakan jari adalah dengan cara seperti ini ya. Ini untuk pipa di bagian pressnya ya dari kompresor ini. Jadi kita menekan dengan seperti ini ya, sampai jari kita tidak kuat ya. Dan ternyata
dengan metode seperti ini ternyata tidak sepenuhnya bisa kita percaya ya. Jadi coba kita lakukan pengetesan. Kita nyalakan kompresornya. Oke, ini saya akan coba colokin ya. Kita akan tekan di bagian ini, kita tutup di bagian pipa presnya. Oke, di sini kompresor sudah menyala ya. Coba kita tekan di sini di bagian pipa presnya. Oke, ini saya tekan. Nah, dan ternyata jari saya tidak mampu ya untuk menahan tekanannya. Saya tidak mampu menahannya ya. Jadi asumsi saya ketika itu ya, dengan cara melakukan metode seperti ini menandakan bahwasanya kompresor ini masih bagus ya. Dan ternyata setelah dilakukan perbaikan ya dengan mengisi freon ya, ternyata didapati kompresor ini presnya tidak maksimal ya. Jadi cara yang lebih akuratnya ya, sebelum kita melakukan perbaikan itu, terlebih dahulu ya, bagusnya kita melakukan pengetesan langsung ya menggunakan alat ukur ya, manifold, agar kita tidak sia-sia ya dalam melakukan pekerjaan perbaikan. Oke, ini sudah saya sediakan. Kita coba ukur di sini dengan menggunakan manifold. Oke, ini untuk tekanan kompresor yang bagus ya, yang baik, biasanya dia harus menunjukkan press sampai di 500 PSI ya, bahkan lebih ya. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini menandakan 500 PSI ya. Ini bahkan dia kadang mentok sampai ke sini ya, ke batas dari jarumnya ini. Jadi untuk menandakan kompresor itu masih layak pakai, masih bagus atau tidak, dia harus menunjukkan nilai sampai di 500 PSI ya. Dan kalau ternyata tekanannya tidak sampai di 500 atau mungkin di 350, disitulah akan terjadi pengeblokan ya. Dia tidak akan bisa merata di keseluruhan evaporatornya ya. Oke, coba kita tes. Ini saya akan coba tutup kerannya. Kita lihat, perhatikan jarumnya, apakah dia bisa mentok ke 500 PSI. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan, dia tidak bisa sampai mentok di 500 PSI ya. Dia hanya mentok di 480 PSI ya. Oke, kita rilis ya, jangan terlalu lama menahannya. Kita tutup kembali, kita coba sekali lagi. Oke, ini sudah menunjukkan nilai di 450 PSI. Oke, dia hanya mentok di 480 ya. Oke, ini menandakan bahwasanya kompresor ini sudah sedikit melemah ya. Oke. Dan apabila kita pakai di kulkas ya, maka kompresor ini ya akan tidak mampu untuk menekan freon ya, untuk sirkulasi di sistem. Jadi apabila kita hanya menggunakan metode jari tangan saja seperti ini, bahwasanya kita tidak bisa memastikan bahwasanya kompresor ini tidak ini ya, kerjanya tidak bisa maksimal ya. Kita tidak tahu ya, dengan menekan seperti ini ternyata jari kita tidak tahan ya, atau tidak kuat menahan tekanan.
ya. Ternyata ini tidak bisa jadi acuan ya untuk melakukan perbaikan kulkas ya. Oke, ini saya tidak kuat menahannya. Tetapi apabila diukur, tekanan ini tidak sampai di 500 PSI ya. Oke, selanjutnya kita coba ukur di sini di kompresor satu lagi ya. Kita coba ukur. Oke, sebentar, PTC-nya kita ganti karena masih panas ya. Karena dia masih panas akan membuat kompresor nanti tidak akan bisa menyala ya, karena nilainya belum turun ke nilai standarnya ya. Oke, kita coba menggunakan relay, current relay. Oke, coba kita nyalakan. Oke, kompresor sudah menyala. Sekarang kita juga coba untuk menahan ini ya, menggunakan jari. Dan ternyata juga tidak tahan ya, jari kita menahan presernya. Coba kita pastikan ya, mengukurnya dengan menggunakan manifold. Oke, coba kita tutup kerannya. Kita perhatikan ini, apakah dia bisa mentok ke 500 PSI. Oke, 480, 490 ya, naik ke 500 ya. Oke, kita buang pelan-pelan. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, dia bisa mentok ke 500 PSI ya, bahkan lebih, menandakan bahwasanya untuk kompresor ini masih bagus ya untuk tekanannya, jadi masih layak digunakan. Jadi itulah kesimpulannya ya, bagaimana cara mengetahui ya untuk tekanan dari kompresor ini masih bagus atau layak digunakan atau tidak ya. Jadi untuk metode press dengan tangan seperti ini adalah tidak berlaku ya, apalagi kita yang pengalaman belum mumpuni ya untuk mengetahui pressure dari kompresor ini. Maka hal ini jangan coba-coba dilakukan ya, karena akan mengakibatkan pekerjaan yang berulang ya, dan menyebabkan kerugian besar ya. Maka kita akan bolak-balik akan melakukan perbaikan ya. Jadi mungkin itu sedikit pengalaman untuk teman-teman pemula ya, agar nantinya untuk melakukan perbaikan kulkas ya, dipastikan dulu untuk pressure dari kompresor ini memenuhi atau tidak ya, memenuhi syarat atau tidak. Apabila dia tidak bisa mencapai di 500 PSI ya, maka kompresor ini tidak layak digunakan ya pada sistem kulkas, yang alhasil nanti tidak terjadi pembekuan secara merata ya. Oke, demikian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya bagi teman-teman pemula ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.